Halo, Halo. halo guys, welcome back with us dari BPJS Cabang Pematang Siantar. Jadi kali ini kita akan seperti biasa ya live menjawab pertanyaan-pertanyaan dari abangda sekalian, gitu ya. Udah ada yang masuk nih. Wis langsung ya bang. Gila, halo. Teman-teman jangan jangan ragu-ragu, ditanyakan aja. Iya. Apa yang mungkin mau ditanyakan yang masih jadi pertanyaan di hati, jadi pendam. Iya bener banget itu bang. Buat hari ini. Jadi seperti biasa teman-teman, kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan seputar BPJS Kesehatan, JKN, Jaminan Kesehatan Nasional, dan juga seputar tentang isu-isu ataupun informasi-informasi yang belum jelas dari BPJS Kesehatan ya teman-teman. Coba boleh ditanya-tanyain aja. Coba. Waduh, masih satu nih bang. Belum ada nih yang nanya nih. Belum ada ya. Kita seperti biasa. Kenalin dulu dong bang. Abang dari mana? Divisi apa, dan biasanya abang ini ngapain aja gitu di BPJS? Saya dari tadi di sini. Oke, perkenalkan, nama saya Zaki. Ya. Saya Relationship Officer dari kantor cabang Pematang Siantar. Jadi saya itu sehari-harinya bertugas untuk memberikan bantuan, membina badan usaha dalam proses untuk penggunaan aplikasi eDabunya, kepesertaan untuk pekerja-pekerja di badan usaha. Terus untuk merekrut peserta, itu kerjaan sehari-hari kita. Iya benar. Ayo teman-teman, ada yang mau ditanya nggak nih? Oh ya bang, kita belum lama ini viral banget nih bang. Di mana-mana tiap daerah menggaungkan yang namanya itu UHC bang. Apa itu bang UHC bang? UHC itu Universal Health Coverage. Jadi posisi di mana di suatu daerah itu kita udah tercover lebih dari 98%, dan emang 80% diantaranya itu aktif semua. Jadi biasanya di pemerintah daerah tertentu tersebut mereka bisa mengajukan untuk pendaftaran yang sebagai bantuan pemerintah itu bisa langsung aktif. Jadi si masyarakat ini nggak perlu takut ketika emang sakit, ada pemerintah yang bisa membantu untuk mendaftarkan dan bisa langsung aktif. Contohnya itu untuk bantuan pemerintah yang dari Profsu yang menggunakan KTP aja itu udah bisa berobat nanti dan aktif ditanggung bantuan pemerintah. Oke, terjawab ya teman-teman. Jadi UHC itu banyak banget manfaatnya bagi masyarakat maupun dari pemerintah daerah setempat ya kan bang? Iya benar-benar. Ya. Ini udah ada nih pertanyaannya nih. Yang pertama dari Aska 2308. Oke, apa tuh bang? Pertanyaannya, bang, jam sosek bisa dicairin nggak kalau masih aktif bekerja? Mohon maaf nih, ini servernya salah nih. Iya. Jadi itu mungkin lebih baiknya ditanyakan ke instansi terkait, dalam hal ini BPJS Tenaga Kerja ya. Iya. Selanjutnya PBI keblokir, gimana cara mengurusnya? Jadi kalau bantuan pemerintah itu bukan terblokir ya, kata-katanya bisa dibilang nonaktif. Nah, jadi kalau misal bantuan bantuan pemerintah itu nonaktif gimana? Bapak Ibu jangan khawatir, itu bisa diajukan kembali sebagai bantuan pemerintah. Itu nanti untuk prosesnya dari pemerintah setempat, pemerintah daerah setempat, bisa pemerintah kelurahan atau perangkat desa dari desa. Atau misalnya dari dinas sosial atau dinas kesehatan. Iya benar, karena tiap daerah punya regulasinya masing-masing teman-teman. Jadi coba dikoordinasi aja ya teman-teman. Oke, selanjutnya nih bang, ada pertanyaan dari Bang Nurida Sihite. Cewek tuh. Kak Nurida Sihite. Kalau mau ganti kelas urusnya kemana? Jadi Bapak Ibu sebenarnya nggak perlu repot-repot kemana-mana. Ngurus ubah kelas, cukup dari aplikasi Mobile JKN. Ini bang. Jadi Bapak Ibu cukup dari HP, dari rumah. Itu nanti udah kita tinggal pilih dari menu perubahan data, tinggal pilih kelasnya mau kelas berapa. Tapi kita ingatkan, perubahan kelas itu bisa dilakukan 1 tahun sekali. Iya benar. Jadi kalau misalnya baru ubah bulan ini sakit nih, bulan ini diubah, bulan depan ternyata udah sembuh nih, udah dapat layanan di kelas barunya, ternyata udah sembuh, mau turun kelas lagi, itu nggak bisa. 1 tahun sekali ya, bisa diubahnya ya.
Terjawab ya Kakak Ibu. Oke, selanjutnya nih Bang, ada juga pertanyaan dari Kak Mel 1. Kak, kalau KIS PBI nonaktif karena pindah domisili, gimana Kak? Masih satu vaskes, cuman pindah satu desa saja. Itu nanti bisa diajukan ke pemerintah daerah setempat ya. Yap. Pada dasarnya kalau misalnya bantuan pemerintah nonaktif itu bukan karena emang ada kemungkinan karena pindah domisili, tetapi pada dasarnya ketika emang pindah domisili masih aktif, Bapak Ibu nggak perlu takut, tinggal ubah vaskesnya aja. Dalam posisi emang bantuan pemerintah itu diterima dari pemerintah pusat, tetapi kalau dalam posisi pemerintah daerah, misalnya ini Bapak Ibu dapat bantuan pemerintah dari pemerintah Kabupaten Siantar, Kota Pematang Siantar, udah pindah nih ke Simalungun, itu biasanya emang bakal dinonaktifkan. Bapak Ibu bisa mengajukan ke pemerintah daerah setempatnya nanti baru, ya. Bang ya. Ya. Jawab ya Bapak Ibu. Oke, selanjutnya nih Bang, dari Kak Ayu. Kak, kalau lahiran normal apakah bisa pakai BPJS? Oke, kalau lahiran itu kondisinya emergensi ya. Harusnya sih tinggal kalau misalnya lahiran ke rumah sakit itu pasti dilayanin kok, nggak perlu khawatir ya. Ya. Terjawab ya Kak Ayu. Oke, selanjutnya Bang, dari Kak Uni nih Bang. Bang, tadinya dapat dari PT, sekarang udah nggak dari PT lagi. Oke. Cara bikinnya gimana Bang? Cara aktifin kembali mungkin Oke, ya Bang? jadi sebenarnya kalau misalnya Kak Uni itu udah kakak ya. Iya. Jadi Kak Uni ini posisinya dulu bekerja, tetapi emang sekarang ini posisinya udah nggak bekerja lagi. Jadi dulu BPJS Kesehatan ditanggung oleh perusahaan, sekarang udah nggak ditanggung lagi sama perusahaannya. Jadi apa sih yang perlu dilakuin? Kak Uni ini tinggal nanti mengajukan pendaftaran kembali, pengaktifan kembali sebagai peserta mandiri. Prosesnya gimana? Bisa dari mobil JKN ataupun dari Pandawa. Kalau misalnya nanti dicoba dari Pandawa, nanti Kak Uni bisa pilih menu pengajuan pengaktifan kembali sebagai peserta mandiri ya. Ya. Jawab. Bang, ada bintang tamu baru nih kita Bang. Kenalan dulu dong Bang. Siapa Bang namanya Bang? Kalau saya Andre Surya, saya bagian stafnya dari Bang Zaki. Salam kenal ya teman-teman. Oke. Selanjutnya nih Bang, ada pertanyaan dari waduh kencang banget nih. Dari Arman Syah nih Bang. Bang, kakak kalau masih satu kakak sama orang tua bisa BPJS Mandiri nggak? Nah, posisinya orang tuanya ini terdaftarnya sebagai apa? Iya. Kalau misalnya dia kakaknya ini orang tuanya ini misalnya terdaftar sebagai pegawai swasta, bekerja di perusahaan. Nah, kakaknya mau mandiri. Kalau misalnya kakaknya usianya masih di bawah 21 tahun, itu tetap bisa ikut jadi tanggungan orang tua sebagai tanggungan pekerja. Tetapi ketika usianya udah di atas 21 tahun, udah nggak kuliah lagi, itu baru mendaftarkan mandiri. Pendaftaran mandiri ini wajib satu kakak untuk yang aktif, yang tidak aktif dan belum pernah terdaftar. Jadi yang tadi orang tuanya udah bekerja, si kakak ini usianya udah nggak usia tanggungan. Itu nanti yang didaftarin yang nggak aktif dari dalam kakak aja, yang tidak aktif atau belum pernah terdaftar. Gitu. Iya. Terjawab ya teman-teman. Oke, selanjutnya Bang, ada pertanyaan nggak Bang? Ada dari Bang Zaki pertanyaan. Apaan tuh? Kak, kalau BPJS keterangannya sudah dibayar tapi belum, itu kenapa? Nah ini belum kenapa nih? Nah, coba dijelasin lagi nih. Ade Rektiana. Oke, jadi gini posisinya biasanya karena emang ada dua kemungkinan nih. Posisinya nih kakak tadi yang nanya. Iya. Kakak ini posisinya BPJS Kesehatannya nonaktif. Jadi biasanya kalau nonaktif itu nggak ada tagihan. Jadi pas kita coba lakukan pembayaran, itu dia pasti nggak bisa karena emang nggak ada tagihan dan posisinya nggak aktif. Yang kedua posisinya mungkin baru daftar yang mandiri nih, belum waktu pembayarannya. Jadi kalau misalnya pendaftaran mandiri itu ada yang 14 hari, itu kalau misalnya sebelum 14 hari itu ketika kita coba bayar itu nggak bisa. Memang menunggu waktu yang ditentukan untuk lakukan pembayarannya. Iya benar. Terjawab ya Bapak Ibu. Dari Bang Hakim nih Bang, abang-abang ganteng, halo katanya. Halo Ganteng. Abang ganteng. Abang Ganteng. Cara aktifin lagi gimana? Oh dari Kak Ade tadi nih Bang sambungannya. Cara aktifin kembali gimana? Kalau misalnya untuk pengaktifan kembali sebenarnya tinggal tadi pengajuannya, kalau misalnya mau sebagai peserta mandiri itu nanti tinggal diajukan bisa dari Pandawa atau misalnya dari Edabu.
dari Pandawa atau Mobile JKN. Yes. Nah, kalau misalnya mau sebagai yang bantuan pemerintah tadi diajukan ke pemerintah setempatnya. Yes, benar banget. Terjawab ya Bapak Ibu. Selanjutnya nih Bang, ada pertanyaan juga nih dari Kak Karin 2413. Apa tuh? Bang, kalau misalnya screening untuk BPJS KIS itu penting nggak? Wih, kalau misalnya ini kayak Mas Andri nih yang jawab. Waduh, gimana tuh Mas Andri? Jadi, saya jawab yang Mbak Karin ya. Jadi Iya. untuk screening di BPJS Kesehatan itu sangat penting. Jadi Yap. kita bisa ketahui apa secara langsung indikasi kita, penyakit kita itu apa. Jadi dari screening itu kita bisa melihat, nah kita nanti di situ ada pertanyaan-pertanyaan yang membuat penyakit itu kenapa bisa ada gitu. Mungkin karena emang lagi nggak sehat. Jadi nanti langsung keluar tuh dia bacanya karena penyakit ini gitu. Jadi rawan untuk apa? Biar sehat gitu kan. Oke, ya betul olahraga untuk mencegah ya Bang. Mencegah benar. Jadi screening Jadi itu bisa diambil tindakan lebih dulu. Yes. jadi screening itu gunanya untuk mengetahui resiko penyakit yang kita emban. Misalnya dari keluarga kita mungkin ada ada riwayat penyakit tertentu. Jadi kita bisa lihat resiko kita terhadap penyakit tertentu apa. Yes. Pencegahan dininya jadi lebih ada. Ya. Terjawab ya Bapak Ibu. Oke, selanjutnya Bang, ada pertanyaan lagi nggak Bang? Lagi nih. Apaan tuh? Dari Mbak AM Nidiati. Yes. Kalau anggota 4, anggota apa nih? Anggota keluarga mungkin Anggota ya. keluarga Bang. Tapi pas pembayaran cuma 3. Nah itu gimana ya? Soalnya baru pindah ke Mandiri. Oke. Jadi kalau misalnya untuk itu sebenarnya kita cek dulu datanya yang tadi di aplikasi Mobile JKN itu pas pendaftaran awal itu VE-nya pembayarannya kapan. Ada kemungkinan mungkin posisinya si satu keluarga itu bertiga udah nonaktif dari bantuan pemerintah, sedangkan yang satu lagi baru nonaktif dari perusahaan. Jadi kalau misalnya baru pendaftaran mandiri itu misalnya kita nonaktif dari kepesertaan sebelumnya belum 1 bulan, ketika kita daftarkan kembali itu dia langsung bisa bayar, langsung aktif. Sedangkan kalau misalnya udah lebih dari 1 bulan 14 hari, jadi ada kemungkinan memang mungkin dia berhenti dari perusahaannya baru, mungkin yang bantuan pemerintah udah lama nonaktif, jadi tanggal pembayarannya bisa berbeda. Tapi itu biasanya terjadi untuk yang emang baru pendaftaran ulang atau pendaftaran awal aja. Mungkin kalau misalnya untuk itu bisa dicek dari aplikasi Mobile JKN, nanti ada yang cek VE detail, nanti bisa dari situ. Dari Pandawa juga dari bisa. Pandawa juga bisa ya teman-teman. Ya, nomornya berapa Bang? Berapa tuh? 0811 811 165. Iya, itu dah 811 815 165 165. Oke. Jawab ya Bapak Ibu. Oke, selanjutnya nih Bang. Ada juga pertanyaan dari Kak Anggi Rosa. Halo Kak Anggi Rosa. Kak, gimana caranya bedain BPJS APBN dan BPJS APBD? Soalnya di JKN saya tulisannya PBI Jaminan Kesehatan aja. Oke. Gimana tuh Bang? Jadi kalau misalnya untuk pengecekan berbedanya itu dari Mobile JKN. Tadi kalau misalnya tadi penerima bantuan PBIJK itu berarti yang bantuan pemerintahnya dari pusat. Tetapi kalau misalnya yang dari bantuan pemerintah dari daerah itu PBPU Pemda tulisannya. Nah, bedanya apa? Kalau bedanya itu tempat berobatnya, yang bantuan pemerintah dari pusat kita bisa milih sesuai keinginan kita, bisa di mana aja maksudnya. Sedangkan kalau misalnya untuk dari pemerintah daerah itu dibatasin di daerah tersebut untuk paskes tetapnya begitu. Benar. Oke. Ya, Bapak Ibu ya. Sejam ya. Sekarang ini ada lagi satu pertanyaan. Apaan tuh Bang? Dari Umu Abbas. Nah, ini apakah suami istri dalam satu kakak itu harus sama pesertanya? Nah, Oke. gimana tuh Jadi Bang? kalau dalam satu kakak pada dasarnya harusnya sama, tapi ada beberapa kasus mungkin berbeda. Contohnya bapak ibu ini suami istri sama-sama bekerja. Kalau sama-sama bekerja dia wajib terdaftar di tempat kerja masing-masing. Terus ada misalnya bapak ibu misalnya yang bantuan pemerintah, mungkin yang suaminya dapatnya bantuan pemerintah dari pusat, ada yang dari pemerintah daerah. Ada kemungkinan berbeda karena mungkin si suami itu dapat bantuan pemerintahnya pas dia masih berkeluarga dulu sama keluarganya yang lama, sama orang tuanya, pas masih sama keluarga masing-masing. Itu emang ada kemungkinan berbeda, tapi pada umumnya itu ini ketika emang umumnya sama sih, tapi emang ada kasus-kasus tertentu aja yang emang
segmennya itu bisa berbeda. Ya benar. Terjawab ya teman-teman. Selanjutnya nih Bang, ini kayaknya banyak pertanyaan yang semisal, mirip-mirip nih Bang. Dari Kak Yasmin, dari Kak Love, dari Kak Anas, dari Kak Andri tadi. Nih pertanyaannya gini Bang. Bang, gimana caranya ngalihin yang mandiri ke yang dibayar sama pemerintah atau PBI Bang? Gimana caranya? Oke, kalau misalnya untuk daerah Pematang Siantar sendiri, dia bisa diajukan ke ini pemerintah daerahnya. Jadi bisa ke dinas, dan biasanya minta surat dari pemerintah daerah itu pemerintah setempatnya, kelurahan atau dari desanya, diajukan ke Dinkes. Tetapi ada juga yang dari dinas sosial diajukan, tergantung. Tetapi kalau misal untuk yang provinsi Sumatera Utara, sebenarnya ketika kita sakit dan posisi BPJS Kesehatan kita nggak aktif, itu nanti ketika kita layanan itu menggunakan KTP aja udah cukup. Ya, nah karena udah UHC ya. Iya, keren udah banget. UHC Sumut kita nih. UHC di Pematang Siantar sendiri kan wilayah cakupannya itu ada 4 Bang. Empat-empatnya udah UHC kan? Bang? Udah. Apa aja tuh Bang? Bang Andri? Toba, Samosir, Simalungun, dan Siantar. Jadi keempat itu sudah UHC ya berarti ya. Keren. Apresiasi. Oke, ini ada pertanyaan lagi Bang Jaki dari Hafiz Isni. Apa tuh Bang? Apa perbedaan kelas 1, 2, 3? Perbedaannya itu paling dari kelas rawatnya yang pertama. Ya. Kelas rawatnya berbeda. Yang kedua, kalau misal dari segi layanan pada dasarnya nggak ada beda, tetapi perbedaannya itu ada di kalau misalnya di kelas 3 itu ketika kita rawat inap kita nggak bisa mengajukan untuk naik kelas rawat. Sedangkan kalau kelas 1, kelas 2 itu ketika emang kita rawat inap kita bisa ngajukan kenaikan kelas rawat, tetapi emang nanti membayar selisih ini rawat inapnya gitu. Iya, benar. Terjawab ya Bapak Ibu. Oke, selanjutnya nih Bang. Ada juga nih Bang pertanyaan dari Kak Miniko 77. Oke. Apa itu Bang Arif? Bang, tunggakan BPJS ku udah kubayar, kok masih belum aktif ya? Oke. Jadi pada dasarnya ketika emang ada tunggakan itu ketika kita bayar sebenarnya nggak sampai 30 menit itu pastinya udah aktif. Tetapi kalau misalnya dari satu sisi emang kalau setelah pembayaran masuk ke sistem keuangan kita itu dalam 3 hari kerja, 3 kali 24 jam. Biasanya dalam 3 kali 24 jam itu pasti aktif, tapi nggak sampai 30 menit sih biasanya udah aktif sih kalau misalnya untuk yang peserta menunggak. Iya, ditunggu aja ya Bapak Ibu. Jadi kita harus menunggu berarti ya? Iya bener Bang. Oke Bang Jaki, ini lagi Bang Jaki. Apa tuh? Pertanyaan apa tuh Bang? Lanjutan dari Umu Abas tadi. Iya. Berarti tetap bisa digunakan kan Kak BPJS-nya walaupun beda segmen dalam satu kakak? Bisa, selama Bisa aktif ya? pasti bisa ya. Bisa ya Kak Sama Umu dia Abbas. masih bisa. Oke, selanjutnya nih Bang, ada pertanyaan dari Kak Ceria Sinaga 02. Hai ceria. Halo Kak, semoga ceria terus ya. Oke, Bang, BPJS untuk TKI bisa digunakan di luar negeri nggak? Waduh, main-mainnya nih. Ini pahlawan kita. Iya pahlawan ya. Oh iya, harapan kita bakal bisa, tetapi untuk saat ini belum bisa. Saat ini belum. Untuk untuk BPJS Kesehatan ini penggunaannya masih di Indonesia ya. Ya. Terjawab ya Kak Ceria. Oke, selanjutnya dari Kak Muslihatin nih Bang. Bang, pembayaran BPJS paling lambat tanggal berapa ya? Kalau misal pembayaran itu paling lama dilakukan tanggal 10 ya. Yap. Tapi yang penting kalau misal lakukan pembayaran BPJS Kesehatan itu jangan sempat lewat bulan karena nanti bakal nonaktif mana premi. Ketika kita nonaktif nanti itu bakal posisinya bakal ada denda layanan selama 45 hari. Jadi ketika kita ada bayar nih, misalnya kita menunggak 2 bulan, kita bayar udah aktif, dari hitungan kita bayar sampai 45 hari ke depannya ketika ada rawat inap itu bakal ada denda layanan gitu. Iya benar. Terjawab ya Bapak Ibu, semoga terjaga terus angsurannya ya kan Bang, karena yang namanya sakit kita nggak tahu kapan teman-teman gitu ya. Oke, selanjutnya nih Bang, ada pertanyaan juga dari Kak Evi Rahman. Apaan tuh Bang pertanyaannya Bang? Bang, cara daftar BPJS Mandiri bagaimana Bang? Waduh, Ayo. mana tuh? Tadi seperti kita sampaikan untuk
kakak jangan khawatir kalau pendaftaran BPJS Kesehatan Mandiri, kakak bisa kalau misal mau mengajukan langsung itu Ya. kalau misal di Pematang Center itu melalui Mall Pelayanan Publik di Ramayana Yes. di Jalan Sutomo ya. Tapi kalau misalnya kakak nggak sempat waktunya bisa diajukan juga secara online, Wih. baik dari mobil JKN ataupun dari Pandawa ya. Ya. Nomornya 0811 8165 165. Itu ya teman-teman. Mendaki, Oke. pertanyaan Mendaki dari Ibu Apaan Elis. tuh? Bang, gimana caranya ikut rehab? Karena udah 2 tahun belum bayar iuran BPJS. Ini Oke. berarti ini. Jadi kalau misal mau ikut rehab, yang pertama download aplikasi mobil JKN-nya. Wis, mudah banget. Jadi di aplikasi mobil JKN nanti kakak tinggal pilih menu rehab. Nanti kalau misal udah menu rehab, kakak tinggal pilih mau pembayarannya dalam berapa kali. Jadi di situ nanti dari aplikasi otomatis dia kakak itu misalnya mau lakukan pembayaran yang 8 kali mungkin 12 kali nanti bakal muncul otomatis iuran yang perlu dilakukan pembayaran tiap bulannya berapa. Ya. Ah, Diberikan simulasinya berarti ya, Bang? iya benar. Oke, terjawab ya Bapak Ibu, Kak Elis. Oke, selanjutnya nih Bang. Oke Bang, pertanyaannya dari Bams Marley. Bang, apa yang dimaksud dengan JKP? Itu mungkin ini listrik kali. Iya, mohon maaf sebelumnya mungkin Kalau misalnya untuk di BPJS Kesehatan programnya cuma JKN ya. Ya. Oke, selanjutnya nih, ada pertanyaan lagi nggak nih Bang? Ada tuh dari, Apaan tuh? dari Ibu Li Yulianti. Lili Yulianti, apaan tuh Bang? Bang, BPJS anakku non aktif, mau dialihkan ke kerjaan suami yang BPJS Mandiri. Boleh Lewat nanti JKN tinggal. atau administrasi kerja. Oke, kalau misalnya kakak mau ngajukan, ya lah kakak lah biar 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 enak ya, biar Iya. enak. Mudah berarti ya. Nah, kalau misalnya mau diajukan dari mobil JKN bisa dari menu penambahan anggota keluarga, bukan mobil JKN. Pandawa itu bisa dari menu penambahan anggota keluarga. Tetapi kalau misalnya baiknya sih itu ditambahkannya dari dilapor ke perusahaan biar ditambahkan untuk anggota keluarga yang belum terdaftarnya ya. Iya, benar. Ingat kalau misalnya kita bekerja di perusahaan itu gaji kita dipotong 5%, itu kita bisa menanggung satu pasangan dan 3 orang anak maksimal. Wow. Banyak banget privilege-nya ya Bang. Oke, terjawab ya teman-teman. Selanjutnya nih Bang, ada pertanyaan juga dari Kak Rasmida. Oke. Bang, aku mau cetak kartu BPJS tapi lupa sandinya. Gimana Bang? Nah, kalau misalnya untuk berobat sebenarnya cukup pakai KTP aja kok, Ya. nggak perlu wajib menunjukkan kartu JKN-nya. Nah, tapi kalau misalnya kakak mau akses kartunya dengan posisi kakak ini lupa nih passwordnya, di situ nanti ada menu lupa password. Dia bakal konfirmasi pakai nick sama nanti konfirmasi ke email atau nomor HP. Nanti dikembalikan ke kakak, bisanya mau diajukan verifikasinya itu mau dari HP atau email. Iya. Nah, Terjawab ya Kak Rasmida, semoga bisa diakses. Oke, selanjutnya. Lagi panjaki nih Apaan dari tuh? Valvia. Kak, aku habis aktivasi dan pindah kelas terus disuruh bayar 14 hari. Kalau telat gimana ya? Nah, jadi kalau misalnya kita baru daftar mandiri, 14 hari kemudian baru bisa bayar. 14 hari kemudian itu dikasih rentan waktu 16 hari. Jadi selama 16 hari itu dilakukan pembayaran. Ketika posisinya udah dibayar itu langsung aktif. Tetapi kalau dalam 16 hari itu nggak dilakukan pembayaran, itu dia bakal nonaktif lagi. Kakak itu wajib mengajukan untuk update virtual akun. Jadi ketika ada diupdate 14 hari lagi jadi nunggunya. Nah, yang penting kalau misalnya udah tahu nih tanggal berapa dilakukan pembayaran, di rentang tanggal tersebut kalau bisa dilakukan pembayaran jadi bisa aktif. Yes, Oke, tadi sudah terjawab ya. Terjawab ya. Pak Valvia. Valvia. Oke, selanjutnya ada pertanyaan juga nih Bang dari waduh rame nih Bang siang ini Bang. Duh, Dari Kak Pusing dia. Pusing berarti ya. Kak, kalau desil 6 PBI dinonaktifkan masih bisa diaktifkan PBI lagi nggak? nah kalau misalnya itu nanti bisa diajukan ke pemerintah daerah setempat. Iya. Biar dicek kembali apakah emang masih layak atau enggak. Ketika emang masih berhak itu nanti bakal diaktifkan kembali kok dari pemerintah setempat. Ya. Nah, diajukan aja ya teman-teman. Berarti tinggal diajukan ya berarti ya. Iya, gampang banget. Benar. Gampang ya, tinggal ke Pemda
Mengajukan berarti? Iya, langsung kalau misalnya eligible pasti diaktifin kok. Oke, selanjutnya Bang, ada pertanyaan lagi nggak nih Bang? Ini ada nih dari Ibu Fatima. Ibu Fatima, Bang, kalau punya tunggaan, tapi bisa diangsur nggak? Bisa nggak ya? Bisa, pasti bisa. Dicicil ya. Dari aplikasi mobil JKN tadi menu rehab, kakak tinggal ajukan rehabnya itu mau pembayaran berapa kali. Nanti ditentukan aja sesuai dengan kemampuannya, biar tidak memberatkan. Karena pada dasarnya rehab ini ada kan untuk membantu masyarakat nih dalam membayarkan iurannya yang telah tertunggak gitu. Iya benar. Terjawab ya teman-teman, semoga bisa dicicil ya Bang Kak apa tadi? Kak Fatima. Oke. Kalau memang masih masih ragu ataupun masih bimbang, coba bisa datang ke BPJS Kesehatan terdekat juga ya kan Bang. Nanti dibantu sama teman-teman Telkom kita. Nanti dijelasin gitu ya teman-teman. Oke, selanjutnya nih Bang, ada pertanyaan dari Kak Nela Prengsiska 4. Halo Kak Nela. Bang, BPJS suami dan anak-anak kelas 1 dan saya di kelas 2. Bisa diubah nggak BPJS saya ke kelas 1? Suami PNS, saya P3K. Oke, dalam kasus ini bisa ya Kak. Jadi kalau misalnya diatur di Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018, ketika suami istri sama-sama bekerja, itu dia wajib terdaftar di instansi masing-masing. Tetapi di pasal selanjutnya, di ayat selanjutnya itu jelasin, ketika salah satu pasangan mendapatkan hak kelas yang lebih tinggi, itu yang mendapat kelas lebih rendah tuh berhak untuk mendapatkan kelas yang sama. Jadi kakak nanti tinggal lapor aja ke kantor ke BPJS Kesehatan terdekat, nanti biar datanya itu bisa dilingkan, jadi mendapatkan hak kelas yang sama nanti. Iya benar. Jadi bisa dipakai kelas yang lebih tinggi berarti ya? Benar, nggak perlu risau ya kan Bang? Iya benar. Oke, Bang Jaki, ini lagi Bang Jaki pertanyaan apaan tuh dari Bang? Kak Christine. Kak, ini gimana? Aku lagi hamil, BPJS malah dinonaktifkan. Oke. Nah, kakak jangan takut. Sebenarnya gini, kalau misal dinonaktifkan itu emang berdasarkan penilaian dari pemerintah setempat apakah kakak masih berhak atau enggak. Ketika emang kakak masih dinonaktifkan, ternyata emang kakak membutuhkan layanan kesehatan, kakak bisa ajukan ke pemerintah daerah setempat. Bisa ini ke ke desa, pemerintah desa atau misal kelurahan untuk mendapat keterangan tidak mampu. Nanti bakal mereka ngajukan ke yang bantuan pemerintah lagi. Oke. Tidak perlu risau ya kalau diajukan ya. Benar, diajukan lagi aja teman-teman. Oke, selanjutnya nih Bang, ada pertanyaan dari Kak Sidi. Sikidi Pak itu. Oh ya, Sikidi. Bang, kalau tanpa parlaring bisa nggak Kak? Soalnya udah chat HRD tapi belum ada respon untuk dinonaktifkan. Nah, kita kalau misal untuk menonaktifkan juga wajib ada dasarnya. Surat parlaring itu biasanya untuk proses itu dilakukan HRD itu dari aplikasi Edabu udah dilakukan perusahaan. Tetapi dalam kasus emang belum dinonaktifkan, kita ada melakukan penonaktifan itu wajib pada dasarnya itu surat parlaringnya yang dibutuhkan. Jadi kita nggak bisa nonaktifkan tanpa ada surat itu, gitu. Iya benar. Tinggal dilapor aja berarti ya. Iya. Nah, terjawab ya teman-teman. Oke, selanjutnya Bang. Ini Bang Zaki, ini dari Kak Enda. Kalau loker ada nggak Bang? Aduh. Kalau loker nanti ditanyakan sama Mas Andri nih. Nah, gimana tuh Bang Andri? Kalau dari loker ya, nanti tinggal di buka aja websitenya. Websitenya BPJS Kesehatan. Oke, nanti di situ ada menu karir berarti ya? Iya benar, nanti di situ dipantau-pantau aja teman-teman. Dan kita juga ada buka sepanjang tahun Bang, itu namanya pegawai administrasi tidak tetap. Nah itu nanti bisa di apply aja dulu teman-teman, tapi sistemnya itu dikumpulin dulu datanya, ketika memang butuh kebutuhan nanti baru ditarik data-data teman-teman sekalian. Jadi di apply aja dulu teman-teman, mana tahu rezeki ya kan? Rezeki ya kan? Iya benar. Oke, selanjutnya nih Pak, ada pertanyaan juga dari Kak Sijutek Cena. Kak, apa bedanya PBI dan PBPU? Apaan tuh, Bang? Oke, kalau misalnya PBI itu penerima bantuan iuran. Jadi itu yang ditanggung oleh pemerintah, sedangkan PBPU itu pekerja bukan penerima upah, seperti peserta mandiri. Itu dia masuknya ke PBPU. Jadi kalau misalnya
konteksnya itu sebenarnya PBI itu ditanggung pemerintah, PBPU itu ditanggung sama pribadi atau badan tertentu. Oke. Jelas ya teman-teman? Gimana tuh Bang? Jadi Oke, berarti dia ada beda ya berarti. ada perbedaan PBI PBI itu dari pemerintah, PBPU berarti dari yang Mandiri. mandiri ataupun yang badan itu berarti Bang. Yes, benar. Oke, Oke. ini Bang Zaki, ada lagi Bang Zaki dari IG-nya Mi.Prat. Apaan tuh Bang? Bang, udah daftar tadi berhasil, tinggal nunggu WA Pandawa, tapi keburu offline. Gimana tuh? Dia offline-nya gimana nih? Offline-nya maksudnya hilang Sinyal atau gimana atau nih? sudah dikeluarkan gitu ya? Oke, sebenarnya kakak nggak perlu khawatir dari ketika emang udah diajukan, kita nih nggak tahu nih posisinya udah berhasil atau enggak. Nah, kakak nanti dari aplikasi dari Pandawa itu nanti ada di bagian informasi, kakak bisa ngecek nih tiket yang tadi diajukan itu prosesnya gimana, apakah berhasil atau enggak. Ya, ada, Yes. ada Biasa tiketnya ya? jadi kalau kita udah selesai mengajukan biasanya kita dikasih nomor tiketnya dan nanti dari Pandawa itu tadi dari menu informasi kakak bisa cek apakah prosesnya udah berhasil atau belum. Iya. Nah, Tidak terjawab tadi ya. terjawab ya Bapak Ibu. Oke, selanjutnya nih Bang, ada juga pertanyaan dari Kak Alfiani 159. Kak, BPJS nggak punya tunggakan, kenapa nggak aktif karena premi ya? Itu biasanya kalau nggak aktif karena premi karena emang ada Ada tunggakan. tagihan yang belum dilakukan pembayaran. Nanti mungkin dicek dari aplikasi Mobil Mobil JKN atau dari Pandawa juga bisa. Yes. Dicek apakah emang tunggakannya itu ada atau enggak dan bisa dicek juga itu tunggakannya kapan. Yes, benar. Tidak terjawab tadi ya untuk Mbak Alfiani ya. Iya, Oke. benar. Bang Zaki, ada lagi Bang Zaki Apaan tuh, dari, Bang? dari Libra nih. Libra. Saya lagi hamil PBI, tapi dinonaktifkan. Gimana cara pindahin ke Mandiri ya? Itu Oke. nanti kalau misalnya emang mau ngajukan yang dari layanan langsung, nanti bisa ke mall layanan publik. Kalau misalnya untuk di Kota Pematang Siantar itu nanti di Ramayana yang Jalan Sutomo. Atau kalau misalnya mau ngajukan secara online itu bisa dari Mobil JKN ataupun Pandawa ya Kak ya. Yes, benar. Oke, selanjutnya nih Bang, ada pertanyaan juga dari Kak Rani Iriana. Kak, bisa mengurangi anggota BPJS nggak? Tapi masih ada tunggakannya. Waduh. Oke, kalau dalam kasus ini nanti harapan kita bisa dilakukan pembayaran dulu tunggakannya Iya. ya. Gitu ya teman-teman, dilunaskan dulu baru bisa diubah data-datanya ya kan Bang? Benar. Oke, selanjutnya ada juga nih Bang, pertanyaan dari Kak Bila L-nya 2. Bang, bisa nggak kalau melahirkan di rumah sakit mau upgrade kamar tapi BPJS-nya dari pemerintah? Waduh. Kalau misal dalam kasus ini nggak bisa ya Kak Bisa. Bila ya. Jadi kalau misalnya yang untuk kepesertaan yang kelas 3 itu nggak bisa upgrade kamar. Untuk yang kelas 1, kelas 2 yang bisa. Iya. Terjawab ya Kak Bila. Terus kelas 2, kelas 1 ya Bang? Iya. Benar. Bisa dari Biar mana? bisa upgrade. Oke. Oke, Ini selanjutnya ada lagi Bang. nih, Bang Zaki dari Apaan tuh? Mbak si JT Cuna lagi nih. Sama Cuna. Kak, aku mau tanya suami mau daftar BPJS. Kenapa ya nicknya sudah terdaftar tapi bukan atas nama suami? Oh ini gimana Oke. nih? Ini satu nick satu kepesertaan biasanya kan? Ya, harusnya gitu. Tapi Harusnya. mungkin nanti boleh dicek aja dulu di apa namanya Mobil JKN dari punya suami ataupun dari Ya. punya mbaknya sendiri. Kalau misalkan memang belum pada nanti boleh ke Dukcapil lagi untuk mengecek nicknya apakah memang sudah sesuai atau belum. Yes, benar. Oke, terjawab ya Bapak Ibu. Terus Bang, nih Bang, selanjutnya nih Bang, ada juga pertanyaan dari Kak Fide Lubis nih Bang. Bang, kalau masih ada utang atau nunggak nih mungkin ya Bang, bisa nggak pindah ke PBI? Pada dasarnya nggak masalah walaupun ada tunggakan itu ketika kakak emang dinilai dari pemerintah sampai emang layak kita bisa. Ya. Kalau misal dalam kasus yang di Provinsi Sumatera Utara itu karena udah UHC itu bisa menggunakan KTP aja bisa kok berobat walaupun menunggak nggak masalah. Iya. Nah, oke. Tidak terjawab tadi ya Mbak Ya. Fide Lubis ya. Fide Lubis. Oke, Manjaki, ada lagi Manjaki dari Mbak Lina Melisa. Bang, Bantu. Pandawa lagi lockdown apa gimana ya? Dari siang aku cek nggak ada balasan. Waduh, lockdown nih. Wah. Lagi down. Lagi down mungkin. Oh, lockdown ya? Biasanya lockdown. Kita mohon maaf kalau untuk itu ya ketika Iya. emang mungkin sedang ada kendala. Tapi kalau misalnya untuk tergantung pengajuannya apa. Kalau misal pengajuannya untuk pendaftaran
ulang, pengaktifan kembali sebenarnya ada fitur dari kanal lain juga bisa, dari dari mobil JKN, Yap. dari MPP juga bisa, dari layanan langsung mau layanan publik. Lanjut. Oke, lanjut Bang. Selanjutnya nih Bang, ada pertanyaan dari orang Korea nih Bang. Wih. Gisungge. Gisungge. Kak, anak saya mau bikin BPJS PBI. Bisa nggak ya? Katanya sekarang nggak bisa ya? Kalau misalnya mau ngajukan bisa, tapi itu dia tergantung emang dari pemerintah daerah setempat. Kalau misalnya kakak ya? Kakak Gisungge. Kalau kakak nanti, kalau misalnya emang untuk domisili di Sumatera Utara, itu sebenarnya nggak perlu khawatir ketika emang mau ngajukan yang bantuan pemerintah, bisa dari pemerintah daerah, nggak masalah kok. Iya. Oke, selanjutnya pertanyaan lagi nih Bang, dari Kak mana nih Bang? Dari Kak Desi Fatma. Pertanyaannya gini Bang, kalau ada tunggakan emang harus bayarnya dari lahir anaknya ya katanya? Iya benar. Jadi kalau misalnya itu diatur pada Perpres 82 tahun 2018, Yap. untuk anak kelahiran di atas Desember 2018 itu dia terhitung bayi baru lahir. Dalam kasus bayi baru lahir ini harusnya ketika lahir itu udah langsung wajib dilakukan pendaftaran. Nah biasanya juga kalau misalnya kita lahirkan di rumah sakit, itu dia langsung didaftarin. Langsung didaftarin. Nah tapi dikasih waktu biasanya 3 bulan untuk si anak ini bisa masuk dalam KK, memiliki identitas tunggal niknya. Nanti kalau misal udah ada niknya tinggal kita update. Nah tapi kalau misal dalam 3 bulan itu nggak diupdate datanya, biasanya datanya bakal bermasalah itu. Harapan kita ketika emang nanti udah baru lahir itu kalau bisa udah diurus kependudukannya, jadi nggak akan ada kendala lagi ke depannya gitu. Ya, harus diurus dulu ke Dukcapil ya, biar ada ditempatkan. Yes, benar. Oke Bang Jaki, ini lagi ada Bang Jaki dari Pantu. Mules Pantu Bang. Bagaimana cara kasih masuk Gmail tapi yang muncul Gmail yang udah dipakai peserta lain pada Oke, Gmail. jadi kalau misalnya mau mengajukan perubahan data, nggak masalah email aja, bisa ke nomor HP, tadi emailnya itu nanti abang bisa dari aplikasi Pandawa diajukan untuk perubahan identitas, perubahan data. Nanti bakal disesuaikan dengan data terbarunya. Jadi nggak akan ada kendala lagi untuk perihal seperti tadi itu. Gitu. Terjawab ya Bapak Ibu. Oke, selanjutnya nih Bang, melanjutkan pertanyaan orang Korea tadi nih Bang, Jisungge. Kak, saya kan baru mau bikin kakak baru. BPJS saya masih nyatu sama kakak orang tua. Gimana ya cara pisahinnya? Yang penting data kakaknya itu udah sesuai dulu, udah masing-masing dulu. Yap. Kalau misalnya ini masih baru bikin ya, bukan dalam pengurusan ya. Kalau baru bikin sebenarnya nggak ada masalah sih. Ketika emang udah udah terpisah kakaknya, tunggakan masing-masing, tunggakan nggak ada, itu bisa dipisahkan kok. Ya, tinggal dilaporkan aja ya kan Bang. Pasti nanti benar. diberikan update-nya. Oke, ini Bang Jaki. Selanjutnya. Lanjutkan pertanyaan lanjutan dari Mulus tadi Bang Jaki. Oke. Berapa hari kerja lewat Pandawa, Bang? Soal perubahan Gmail maksudnya. Berapa hari kerja? Biasa sih harusnya cepet ya, paling lama itu 3 kali 24 jam. Tetapi posisinya Pandawa ini tergantung proses pengajuannya. Yeah. Pandawa ini kan sebenarnya dibuka 24 jam. Tetapi ketika kakak abang atau posisinya ini mengajukannya di atas jam kerja, itu bakal diproses di jam kerja berikutnya atau di hari kerja berikutnya. Iya, benar. Gitu. Oke, selanjutnya nih Bang. Oke. Pertanyaan lagi nih Bang. Banyak banget nih Bang pertanyaan nih Bang dari dari Jisungge lagi nih Bang. Menyambung lagi nih pertanyaan tadi. Diubahnya di mana Kak? Di JKN tidak bisa diubah ya? Kalau misal dari aplikasi mobil JKN bisa kok sebenarnya dilakukan perubahan. Nah, tapi kan posisinya di sini kita belum masuk ke aplikasi mobil JKN-nya. Jadi emang kita nggak bisa lakukan perubahan langsung. Nah, jadi kita nyaraninnya itu bisa dari Pandawa biar nggak perlu layanan langsung di mau layanan publik dari Pandawa bisa, atau dari call center kalau mau juga bisa semuanya. Berarti semua bisa ya, nggak perlu khawatir ya. Iya, benar. Sempat bisa aplikasi. Benar, semua mudah-mudah cepat setara. Benar. Kelas Maret.
Selanjutnya bang. Selanjutnya nih dari Bang Alzain Bangun. Apaan tuh? Bang, kayak mana upgrade BPJS ke kelas suami, posisi dua-dua kerja? Oke. Nanti tinggal dilapor ke HR-nya. Nanti HR-nya bakal menghubungi pembinanya seperti saya atau Pak Andri ini sebagai pembina badan usaha. Nanti kita tinggal ini menyatukan data linknya aja. Kita linkkan datanya antara kakak, kan udah satu kakak. Kita linkkan datanya, jadi nanti bisa mendapatkan kelasnya yang tertinggi. Oke, selanjutnya nih bang, ada pertanyaan dari Kak Kana nih bang. Bang, pencairan dana JKN bang gimana ya? Waduh. Kalau misalnya kita nggak ada pencairan beda sama yang JHT di BPJS TK ya. Yap. Sekali lagi teman-teman diingatkan ya, semua administrasi yang dibuat sama BPJS Kesehatan itu gratis teman-teman. Jadi kalau ada yang menjanjikan harus bayar segini tuh berarti hoax ya teman-teman. Ada calo. Ya benar. Itu ya teman-teman, semoga lebih hati-hati dan semoga tidak ada yang terkena seperti itu ya. Oke, Bang Zaki. Bang Zaki dari Mbak Dea. Mbak Dea. Kak, kalau BPJS PBPU atau BPPMDA dan mau dibuat rawat inap di luar kota, apakah bisa? Nah, kalau misalnya dalam kondisi ini bisa sebenarnya rawat inap. Nggak masalah, rawat inap itu ketika posisinya aktif kita bisa di mana aja. Tetapi biasanya kan kita setelah rawat inap itu ada kontrol rutin. Jadi kalau misalnya untuk kontrol pertama itu nggak ada perlu rujukan, tapi kontrol selanjutnya, kedua dan seterusnya itu perlu rujukan. Nah, ketika posisinya kita bantuan pemerintah daerah, kita kan vaskesnya wajib di daerah tersebut. Jadi kalau misalnya untuk kontrol pertama masih bisa tuh di rumah sakit yang tempat kita rawat inap, tapi untuk kontrol selanjutnya biasanya ini bakal dirujuk dari rumah sakit, dari vaskes yang kita terdaftar PBPMDA-nya. Iya benar. Terjawab ya. Berarti bisa ya kan bang? Bisa. Dalam kasus rawat inap nggak masalah kok kalau misalnya mau dipakai. Oke, Bang Zaki. Ini ada lagi Bang Zaki dari Mr. Hakim. Mr. Hakim, apa tuh bang? Bang, kayak mana kacamata kayak abang punya ditanggung BPJS nggak? Punya pasti ditanggung sih. Pasti ya bang. Kita kalau misalnya emang mau ngurus kacamata bisa nanti silakan ke vaskesnya biar dikasih rujukan dan diperiksa oleh spesialis nanti matanya. Jadi bakal diresepkan kacamatanya nanti yang cocok gimana. Yes, benar. Terjawab ya teman-teman. Oke bang, selanjutnya nih bang dari Kak Ulpa _ Pak. Bang, BPJS saya awalnya mandiri tapi udah nunggak 4 tahun. Mau pindah ke BPJS KIS bisa nggak? Oke, kalau dalam kasus ini bisa, nggak masalah kakak. Walaupun kakak mau nunggak 1000 tahun lamanya. 1000 tahun. Ya, nggak masalah kak yang di walaupun menunggak nggak masalah. Ketika kakak emang berhak sebagai bantuan pemerintah pasti kakak bakal didaftarin. Kalau tunggakan itu tetap ada ya kak ya, karena pada dasarnya tanggung jawab kita, kewajiban kita sebelumnya itu tetap ada. Tetapi kalau menunggak itu kita misal tadi 4 tahun, 5 tahun, 50 tahun, posisinya ketika menunggak itu yang perlu dibayar cuma 2 tahun awal aja. 2 tahun, didiskon ya bang? Keren. Dan itu juga bisa dicicil bang? Bisa dong. Bisa dong. Pakai apa tuh bang Andri? Program rehab. Rencana pembayaran bertahap. Biar nampak. Iya. Oh, Gimana tuh bang caranya bang? Biar rehab. Bisa download dari mobile JKN, nanti bisa dipilih menu pendaftaran rehab atau misalkan nggak mau ribet datang ke kantor aja, nanti bakal dibantu sama teman-teman kita di sini. Yes, benar. Terjawab ya Kak Ulpa. Oke bang. Ini ada lagi Bang Zaki. Bantu. Winda Fiani Shop. Bantu bang. Aku mandiri tiap bulan bayar, pas mau bayar bulan ini jadi PBI. Apakah PBI itu selamanya? Nah, kalau misalnya bantuan pemerintah itu sifatnya nggak selamanya kak, ya tetap ada penilaian kembali dari pemerintah setempat apakah kita masih berhak atau enggak. Makanya ketika emang kita terdaftar bantuan pemerintah, kita sarankan untuk dicek rutin dari aplikasi mobile JKN apakah kita masih aktif atau enggak. Nah, kalau misal dibilang kita nggak aktif karena nggak dipakai berobat, itu salah ya. Jadi tetap yang bantuan pemerintah itu dia nonaktif atas dasar berhak atau tidak berhak. Ketika emang posisinya masih berhak, walaupun nggak dipakai berobat, itu tetap bakal aktif terus kok, nggak masalah. Yes, benar. Oke, selanjutnya nih bang,
pertanyaan juga nih bang dari Apa Kak tuh? Baby Cute. Cute, Ada cute. emot ini. Emot Ayam menetas. kertas ya. Oh. Bang, kalau tunggakannya belum sampai 2 tahun tetap dibayar atau enggak ya bang? Iya, kalau misalnya harapan kita bisa dibayar ya biar bisa segera aktif untuk BPJS kesehatannya JKN-nya. Jadi tetap harus dibayar ya Kak Baby Cute. Oke, selanjutnya. Bang Zaki, ini pertanyaan Bang Zaki dari Kak saya Katana. Saya Katanaka. Oke. Kalau mau ikut mandiri apa bisa langsung aktif? Bisa, jadi kalau misalnya kita sebelumnya udah pernah terdaftar, nah kita mau daftarnya mandiri yang langsung aktif bisa, tetapi ada konsekuensinya kita melakukan pembayaran sejak nonaktifnya itu. Jadi ketika kita mendaftarkan mandiri, untuk yang udah pernah terdaftar, dia ada 2 opsi. Yang pertama itu daftar menunggu 14 hari, yang kedua itu daftar tapi langsung aktif. Dalam kasus daftar langsung aktif ini, dia khusus yang udah pernah terdaftar sebelumnya. Untuk yang belum pernah terdaftar nggak bisa ya. Jadi nanti ketika kita ajukan pendaftaran langsung aktif, nanti dia bakal muncul tagihannya itu sejak kita nonaktif. Baru bisa dibayar, baru aktif gitu. Jadi nggak perlu khawatir ya, ada 2 opsi berarti ya. Iya, benar. Terjawab ya kakak, abang. Oke, selanjutnya nih bang. Ada pertanyaan dari Kak Sridini _927. Apa Oke. tuh? Bang, kalau sudah tidak bekerja di PT atau Oke. resign, mau diaktifin kembali, apakah bakal ada tunggakan? Oke, kalau misalnya mau diaktifkan sebagai peserta mandiri, Yep. itu nggak ada tunggakan ya. Tapi kalau misalnya emang nggak ada tunggakan sih, tinggal diajukan pengaktifan kembali. Tapi misalnya nih posisinya kakak ini mau ngajukan pendaftaran mandiri, sebelumnya ada perusahaan, tapi sebelum menjadi tanggungan perusahaan itu ada tunggakan. Itu tunggakannya wajib dilunaskan lebih dahulu, baru bisa didaftarkan mandiri. Gitu ya. Terjawab ya Bapak Ibu. Oke, selanjutnya bang, ada pertanyaan lagi nggak nih bang? Apa tuh? Udah ada dari Apa tuh? Cancer Girl. Cancer Girl. Kalau proses 1 nggak ada buat cek kandungan, terus bagaimana minta surat rujukan buat lahiran ke RSK? Nah, kalau misalnya lahiran itu pada dasarnya kondisinya emergency. Jadi kakak tetap bisa ketika lahiran itu nanti masuk IGD itu bisa di statusnya emergency. Tapi kalau misalnya posisi untuk pengecekan kandungan itu pada dasarnya tetap dijamin kok di BPJS Kesehatan, tetap tergantung pada indikasi medisnya. Jadi misalnya nih posisinya kakak udah hamil 5 bulan, kakak mau ngecek kesehatan kandungannya, nanti kan ketika di Vaskes itu bakal dicek sama dokter umumnya dulu. Nanti ketika emang memerlukan pemeriksaan lebih lanjut, itu bakal dirujuk ke rumah sakit, ke spesialis kandungannya nanti. Yap, terjawab ya Bapak Ibu. Oke, selanjutnya nih bang, ada pertanyaan dari Bang Bolu Kering. Sering banget ya. Iya, Kak, saya pasien poli jantung, jadi tiap bulan kontrol, tapi tiba-tiba BPJS PBI-nya tidak aktif. Gimana ya cara aktifin lagi? Mungkin banyak nih bang pertanyaan-pertanyaan semisal nih, dia udah pernah PBI terus tiba-tiba nggak aktif, gimana tuh cara aktifin lagi? Oke, nanti bisa diajukan ke pemerintah daerah setempat ya kak ya. Yap. Tapi nanti kalau misalnya emang sebenarnya gini, kalau misalnya kakak domisili di Sumatera Utara, itu kakak sebenarnya pakai KTP walaupun nonaktif, nanti bisa diajukan tuh ke yang bantuan pemerintah provinsi. Jadi yang gratis dari provinsi. Tapi kalau misalnya posisinya kita tahunya sebelum sakit, karena kan biasanya yang dari pemerintah provinsi itu ketika membutuhkan dia bakal diajukan ketika emang kita mau menggunakan, tapi dalam kondisi tidak menggunakan itu nanti bisa diajukan ke pemerintah daerah setempat ya. Iya benar. Terjawab ya Bapak Ibu, diajukan lagi aja berarti ya kan bang? Benar. Benar. Oke, Bang Zaki, ini ada lagi Bang Zaki. Ini Oke. pertanyaan berulang kali ya. Iya berulang Kak, nih bang. mau nanya kalau tunggakan banyak bisa dicicil nggak bayarnya? Dari Kak Kartini. Bisa dong. Bisa Kalau dong. misal dari Bisa aplikasi mobile JKN, tinggal diajukan pada Manorehab. Nanti dia bakal ngasih simulasi untuk pembayarannya, itu tergantung kemampuan kakak. Tinggal dipilih mau dicicil itu dalam berapa kali pembayaran. Yes benar. Oke, selanjutnya nih bang, dari Tristan nih bang. Wih. Bang, gimana caranya pindahin Paskes? Oke, kalau misalnya mau
pindah Vaskes Gimana tuh, Bang? itu tinggal diajukan dari aplikasi mobile JKN dari menu perubahan data. Perubahan Jadi data. abang ini posisinya bisa lakukan perubahan Vaskes 3 bulan sekali ya dari aplikasi mobile JKN. Nah, nanti dilakukan perubahan, tapi emang perubahan Vaskes yang kita lakukan itu berlaku per awal bulan. Yes, benar. Oke, selanjutnya nih Bang. Ada pertanyaan lagi nggak nih Bang? Bang Andri, Oke, ada nggak Bang nih? Zaki, Apaan tuh? ini top one kita nih Bang Zaki. Apaan tuh? Umu Abbas, Umu nah, Abbas. tadi dari mantan kita nih. Welcome back. Bang, kalau suami BPJS Pemda, istri mandiri, ketika ditampilkan ke suami, apakah otomatis istri yang Pemda juga? Apa otomatis beralih ke misalnya ke Pemda? Iya. Karena kan suaminya udah Pemda. Nah, istri mandiri. kalau misalnya itu kita nggak bisa pastikan karena Ya. emang posisinya itu tergantung dari pemerintah daerah masing-masing gitu. Tapi biasanya kalau misal dari pemerintah daerah itu mengajukan dia biasanya 1 kakak. Yes. Benar. Oke. Selanjutnya nih Bang, dari Kak Lampung Love. Bang, apa bedanya BPJS kelas 1, 2, 3? Mungkin dari tarifnya dulu nih Bang. Dia kalau misal Tarifnya? dari tarifnya itu untuk sebagai peserta mandiri itu kelas 1 itu 150.000 per bulannya, kelas 2 100.000, kelas 3 35.000. Nah, kalau misal dari segi benefit yang didapat itu paling dari segi kelas rawat itu berbeda. Terus kalau misal dari segi kacamata nanti itu juga kan ada masing-masing tuh nanti Tarif yang ditanggung ya Bang? tarif yang ditanggung. Tapi kalau misalnya untuk dari pas rawat inap itu hak kita mau naik kelas itu kalau di kelas 3 nggak bisa naik kelas rawat, sedangkan kalau di kelas 2 kelas 1 itu bisa. Tetapi emang nanti bayar selisih iurannya, selisih Yang ditanggung. biaya rawat inapnya. Terjawab ya. Apa tuh? Iya, selanjutnya. Dari aku lagi ini ADW of C. Oke. C. Kalau scaling apa bisa di cover BPJS PBI? Bisa, pasti Bisa dong. bisa. Tergantung indikasinya ya, itu nanti dari dokternya yang mengecek. Tapi untuk tindakan scaling itu ditanggungnya. Oke. Cover ya Mbak Abang ADW official. Ini ada lagi Bang Jaki dari Bantu. namanya S. S. Ya, yang sudah ya. Tapi masih aktif ya? Masih aktif pakai jaringan biasa itu. Iya. Oke, lanjut dulu. Ya, nggak nampak pertanyaannya. Oke, Bang, coba. Waduh, udah itu. Yeay. Kita acak aja ya satu soal Iya, ya. Boleh Bang, coba Bang. Ini las kan nih? Kita tarik mundur. Tuh, kita acak. Ini. Oke, siapa tuh Bang? Atas nama Betty Wayuningsi. Siap. Kak, Januari BPJS masih mandiri, tiba-tiba Februari berubah jadi PBI. Kenapa ya? Kami 4 orang tapi 1 orang tidak PBI. Oh. Jadi pada dasarnya kalau misalnya dinilai berhak itu bisa aja dialihkan. Tapi kenapa satu enggak? Ada beberapa kemungkinan. Karena kan itu biasanya karena penilaian sebelumnya. Mungkin pada saat itu anak yang satu itu belum ada di kakak. Ada kemungkinan seperti itu, ataupun memang karena kuota yang ada itu terbatas, maka yang didaftarin mungkin 4 dulu. Yes. Gitu. Terjawab ya Bapak Ibu. Oke. Oke, selanjutnya nih Bang. Kita masuk ke pertanyaan selanjutnya dari Kak Titik. Bang, kalau baru melahirkan mau langsung masukkan anak itu gimana caranya Bang? BPJS-nya langsung ditanggung kantor nggak tuh? Oke, berarti kakak nih posisinya ditanggung kantor ya. Nah, jadi kalau misal melahirkan menggunakan BPJS Kesehatan, itu pada dasarnya udah langsung didaftarin dari rumah sakitnya untuk anaknya. Yap. Jadi nanti dia terdaftarnya namanya sebagai bayi nyonya, nama ibunya. Nah, jadi ketika emang udah didaftarin, kakak itu harapannya dalam 3 bulan itu anaknya udah ada dalam kakak. Udah ada nama Jadi sendiri udah ya, ada Bang? nama sendiri, udah ada nicknya. Jadi ketika nanti ketika udah didaftarin, anaknya datanya bisa divalidkan langsung, bisa dimutakhirkan langsung. Jadi nggak bakal ada kendala ke depannya. Karena kalau misalnya dalam 3 bulan nggak kita mutakhirkan datanya, itu dia bakal nggak bisa digunakan. Walaupun emang posisi aktif, tapi
tapi nggak bisa digunakan nanti. Benar. Terjawab ya Bapak Ibu. Waduh Bang, ini kita nggak terasa nih Bang. Kita udah Wih, 1 jam jam. lebih Wih. Kita udah 1 jam berbincang Wih, dengan wih, wih, wih. teman-teman. Jadi untuk sebelum sesi terakhir nih kita kasih kesempatan buat teman-teman yang belum kejawab pertanyaan-pertanyaannya dengan cara men-spam pertanyaan-pertanyaannya itu, karena kita akan pilih 5 pertanyaan terakhir, gitu ya kan Bang? Iya, iya. Oke, 5 pertanyaan terakhir itu coba kita bisa mulai dari Bang Andri dulu yang pilih Bang. Coba. Boleh. Apa tuh Bang? Mana? Coba ya. Sebentar ya. Sebentar teman-teman. Gila. Pulang. Maaf ya teman-teman. Kesalahan teknis. Ayo Bang, atau mau dari Bang Jaki dulu nih? Bang Jaki Pertama dulu nih. mungkin. Coba. Ya, saya acak aja Boleh. ya. Acak. Kok ini? Oke. Acak. Nah, atas nama Kurt Hair. Wih, Kurt ini Hair. kayaknya barbershop nih. Bersiap. Ganti nama untuk bayi baru lahir dan isinya gimana Kak? Oke, jadi kalau misalnya untuk anak bayi baru lahir, kalau kakak nanti kalau misalnya bapak atau ibu posisinya mau udah terdaftar nih anaknya yang mau ngajukan untuk perubahan nama. Yang penting tadi udah ada ya nicknya dalam kakak. Ketika udah ada, kita kalau misalnya mengajukan secara online dari Pandawa, itu silakan pilih menu perubahan identitas. Tetapi kalau misalnya nanti mau mengajukannya, kalau misalnya kerja di perusahaan bisa dari HRD-nya, atau misalnya mau layanan langsung bisa dari mau layanan publik. Yes, benar. Oke, kita acak lagi Jawab ya. Berarti 4 pertanyaan terakhir. untuk Mas Andri nih yang jawab nih. Ya, Mas Andri nih ya. Kita- Nih Bang, ada pertanyaan dari Kak Full tanda tanya Sun. Oke. Nih, dia tadi nge-spam nih kakak Apa ini. tuh Bang Ri? Cara ganti ke BPJS Mandiri gimana? Karena BPJS yang sekarang nonaktif. Oke, silakan. Mungkin untuk pendaftaran BPJS Mandiri bisa dari ini ya, dari aplikasi Mobile CKN ataupun dari Pandawa, akses Iya. dari WhatsApp. Ini Nah, mana ya ini? ini, Dari WhatsApp. Bang. Ya. Nanti tinggal pilih perubahan data ke BPJS Mandiri, ataupun misalkan nggak mau ribet bisa datang ke, kalau di Siantar bisa datang ke Mall Ramayana, Mall Pelayanan Publik di lantai 3. Nanti di situ bakal dipermudah gitu, maksudnya bukan dipermudah, lebih gampang gitu. Lebih nggak ribet gampang, dijelasin ya, Bang. dari HP gitu. Oke. Mungkin udah terjawab tadi ya. Ya, terjawab ya Bapak Dari Ibu. Manjaki ini ada yang spam Manjaki Tuh, dari apaan tuh? dari bulan April. Bulan April, apaan tuh Bang? Bang, BPJS saya tidak aktif karena sudah resign dari kantor. Terus tidak aktif ini gimana? Nah, ini yang tadi nih, ini dia Mirip ya? tinggal datang ke Mall Pelayanan Publik yang ada di wilayah masing-masing, ataupun nggak dari ini, dari Mobile CKN ataupun dari WhatsApp Pandawa. Nomornya Bang Rip? 0811 8165 165. Jadi nanti tinggal diakses dari menu pendaftaran atau perubahan data peserta. Tinggal diubah, mandirinya mau pas berapa, tinggal diproses saja dari situ. Yes, benar. Gampang Oke, banget. kita cari yang nge-spam lagi Dua ya. pertanyaan terakhir Bang, coba dari Bang. Ini atas nama Nah, Kak, di aku ganti nomor HP udah confirm sama Pandawa, tapi kenapa kode OTP nggak bisa masuk? Kenapa udah ada pulsa? Gimana tuh? gimana Mas tuh? Andri, Mas Andri. Oke, mungkin bisa dikonfirmasi lagi, misalkan seperti itu nanti boleh datang ke kantor kita, bisa dibantu. Yap. Ataupun seperti itu biasanya mungkin karena masalah jaringan kali ya. Mungkin ada servernya mungkin down, kan tadi memang tadi keluhan kita banyak yang tadi itu yang apa tadi? Down. Pandawa Ya, down ya. Pandawa lagi down ya Bang. Pandawa lagi down. Oke. Jadi mungkin lebih jelas datang ke kantor kita aja. Oke, Yes. mungkin ada satu lagi kalau misal terkait itu kita biasanya karena yang menggunakan nomor pasca bayar, prabayar ya, yang bayar per bulan. Duluan, oke. Yang enggak, yang bayarnya per bulan biasanya. Nah kalau misalnya untuk yang kartu pasca bayar seperti itu emang nggak masuk biasanya SMS-nya. Nah itu perlu dipastikan, sama pulsanya dipastiin ada atau enggak. Terus kalau misalnya emang nggak bisa dari nomor HP, nanti dari email juga bisa kok, nggak masalah. Terjawab ya Bapak Ibu. Oke, ini berarti the last one ya berarti. The last one. Pertanyaan yang paling sering kali ya Bang. Pertanyaan yang paling sering dan berulang biasanya. Apa tuh Bang? Oke. Gimana caranya ngaktifin dari Mandiri ke PBI? Oke. Ataupun bagaimana cara ngaktifin lagi PBI yang udah nonaktif? Gimana tuh caranya Bang Andri? Oke, Oh, Bang. mungkin kalau misalkan dia emang dari sebelumnya mandiri ataupun dia sebelumnya nonaktif. Nah, Ya. kalau mau dia alihkan ke PBI atau yang gratis, nah itu Ya. biasanya kita ajukan dulu ke Pemda. Nah, yang pertama tuh misalkan dari biasanya itu dia setiap wilayah punya Kebijakan masing-masing. kebijakan masing-masing ya Bang Rip ya. Tapi Iya, dia betul. poin pentingnya kita harus
ke Pemda berarti ya? Iya, benar. Nah, jadi nanti tinggal ajuin aja, nanti bakal di cross check apakah memang benar layak atau dapat atau tidak gitu. Nanti Yes. bakal diberitahukan bahwasannya dia layak atau tidak gitu. Benar. Karena itu bukannya ranah BPJS Kesehatan Benar, juga ya, betul, teman-teman. betul. Itu ranahnya ada di Pemda. Pemda, gitu ya. Semoga menjawab, teman-teman. Oke, nggak terasa nih Bang, udah 1 jam dan kita juga udah menjawab hampir semua pertanyaan teman-teman sekalian. Jadi buat teman-teman yang pertanyaannya mungkin belum kejawab nih Bang, Banyak jadi lagi ya untuk ya. bisa nanti join lagi di live kita selanjutnya. Kita bakal live setiap minggu di hari Rabu dan Kamis. Jadi teman-teman biar nggak ketinggalan nih, bisa di follow aja dulu gitu ya kan Bang? Ya benar. Jadi nanti kalau misalnya udah di follow, ketika kita live nanti muncul notifikasi tuh Bang. Nah tinggal diikutin, ya benar. Tinggal diikutin, tinggal ditanya-tanya aja. Nanti bakal dijawab sama abang-abang sekalian. Oke. Jadi mungkin untuk hari ini kita cukupkan saja. Saya terima kasih kepada Bang Jaki, Ya, kepada Bang makasih Andri juga. yang udah mau jadi bintang tamu pada Ya, siang makasih. pada sore ya. Makasih Bang Ri. Makasih teman-teman juga Ya. udah Makasih. meramaikan kegiatan kita hari ini. Iya, benar. Kita akhiri. Mungkin dari Mas Andri ada kalimat penutup. Iya, kalimat penutup Oke. dari Mas Andri. Listen Silakan. Kalau dari saya Ya. nggak perlu berlama-lama untuk berproses. Iya. Kita tinggal datang ke kantor atau ke mall pelayanan publik udah gitu Yes, aja. benar. Itu Karena karena kita cepat, mudah dan setara. Dan Titik. kita ingetin lagi nih, semua administrasi dilakukan secara gratis, Gratis, ya teman-teman. gratis, gratis. Benar. No calo-calo ya teman-teman. Ya. Oke. Kita akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Bye.